kawan, selamat datang di podcast TSK, teman sharing kamu. Oke, Pusbangkom TSK telah menyelenggarakan pelatihan manajemen talenta angkatan pertama tahun 2023 yang diselenggarakan tanggal 14 hingga 17 Maret 2023. Dan sekarang kita kedatangan dua bintang tamu podcast TSK ini, dua peserta dari pelatihan manajemen talenta angkatan pertama tahun 2023. Bapak Ibu silahkan perkenalan dirinya. Baik, Silakan. terima kasih Bu Uli. Halo TS kawan. Saya Fitria dari BKPSDM Kota Bekasi. Dan Saya Dandi Yuda dari Kemenko Perekonomian. oke, TS kawan, dua bintang tamu kita adalah Ibu Fitria dari Pemerintah Kota Bekasi dan Bapak Dandi ya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan kita akan bertanya-tanya dan mendengarkan sharing-sharing mereka nih. Apa sih yang sudah dialami selama pelatihan manajemen talenta angkatan pertama ini? Oke, Bu Fitria dan Pak Dandi, gimana nih? Perasaannya sudah melewati rangkaian pelatihan selama 4 hari ya? Selama 4 hari di TSK, gimana rasanya sudah melewati sekarang? Saya pribadi dari saya dulu ya Pak dan dia. Siap. Saya sangat dengan khususnya dari LAN ini ya, saya selalu mengikuti pelatihan dari LAN dan saya sangat excited dan saya selalu akan datang lagi per tahunnya. Dulu saya adalah alumni teman-teman TS kawan dan Ibu Uli. Lalu di tahun ini saya memang memulai pada bulan ini dan alhamdulillah memang manajemen talenta. Selama saya mengikuti manajemen talenta yang hari ini adalah hari keempat dan sudah seminar, sudah plong saya. Pada awalnya saya sangat antusias selalu bertemu dengan teman-teman baru dari seluruh Indonesia, dari perwakilan instansi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kota, yang saya juga nggak tahu itu notabene-nya apa sih di dalamnya sana. Lalu saya bisa dapat bertukar informasi. Lalu dari teman-teman penyelenggaranya itu yang saya selalu ketagihan Ibu Uli untuk selalu balik lagi ke sini. Karena di LAN itu saya selalu mendapatkan metode pelatihan yang sangat energik dan positif vibe yang bisa memotivasi saya gitu kira-kiranya. Jadi saya selalu datang ke sini. Oke. Kalau Pak Dandi gimana? Kalau saya ini pertama kali saya ikut pelatihan di LAN, Mm-mm. agak sedikit kurang pergaulan kayaknya, tapi pengalaman pertama ini kalau kita ibaratkan dengan Permen 46 itu di atas ekspektasi Mbak Uli. Jadi Oke. betul-betul di atas ekspektasi dan bahkan alhamdulillahnya sebagian besar dari teman-teman Kemenko juga ikut di sini dan semua pendapatnya sama. Dan juga persis seperti yang tadi Mbak Fitria bilang, di sini pelatihannya gak kayak suasana pelatihan in class yang agak tegang. Kita betul-betul dibuat fun, kita betul-betul dibuat enjoy dalam menikmati materi-materinya, sehingga pembelajaran itu terasa sangat menyenangkan. Jadi pengalaman pertama yang sangat fun dan insya Allah ke depan mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman bisa join ke pelatihan di sini. Betul banget. Oke. Pak Dandi baru pertama kali ya? Iya. Kalau Bu Fitri sudah berapa kali? Sudah kedua kali dan saya mengikuti yang dari LAN itu yang pertama kali saya kan amazed banget ya dengan WI-WI-nya pada saat itu, lalu tim penyelenggara yang sangat membantu saya sehingga ketika ada penawaran lagi kan kita sudah terhubung dengan narah hubung dari LAN yang selalu menawarkan pelatihan-pelatihan itu langsung kami kacau. Gitu. Oke. Dan kami juga mengajak teman-teman kami dari instansi kami, ya ternyata sangat antusias dan memang responnya juga sangat bagus Bu Uli begitu. Oke. Ada nggak sih sesi atau materi yang menurut Pak Dandi atau Bu Fitria tuh menarik gitu selama mengikuti pelatihan manajemen talenta? Iya. Kalau aku yang di setiap sesi yang diberikan kalau dari metodenya LAN itu yang saya klasifikasikan itu pertama tuh memang dari teori yang diberikan oleh coach atau WI, lalu misalnya menghadirkan dari pihak luar untuk kita benchmark begitu kan. Nah yang ketiga tuh yang saya juga sangat suka tuh ketika ada yang mengadopsi dari Kemenkes itu Bu, yang kita harus ice breaking itu saya suka banget. Suka banget lagi itu saya. Peregangan ya Bu? Iya Bu, itu saya selalu nantikan jam 10 dan jam 2. Saya sampai inget gitu. Gitu. Jadi overall saya suka semua, tapi masing-masing mempunyai porsinya dan saya suka semuanya lagi, nggak bisa dibagi-bagi berapa persennya. Saya tiga-tiganya itu saya suka semua. Oke. Kalau Pak Dandi gimana nih?
Kalau saya mungkin agak kebalikan, saya Oh agak ya? terlalu serius sepertinya ikut pelatihannya, tapi saya sangat appreciate bahwa narasumber-narasumber yang dihadirkan itu betul-betul yang kompeten-kompeten ya, artinya pengambil kebijakan seperti misalnya kemarin dari Menpan maupun juga ada dari apa namanya dari KSN ya, itu luar biasa sekali bagaimana penguasaan beliau terhadap materi dan bisa menyampaikan secara sederhana sehingga kita juga sebagai orang yang betul-betul datang tanpa basic terkait manajemen talenta bisa bisa cepat memahami. Untuk sesi ice breaking-nya mungkin agak beda, nggak apa-apa ya. Iya boleh Saya nggak boleh. bisa soalnya ngikutin kalau untuk sesi itunya. Tapi seru, tapi harus diakui memang seru. Oke. Terus kemarin tuh sempat saya ngintip-ngintip nih, ada sesi ini ya, bikin perahu ya kalau Oh nggak iya salah iya ya. iya. Ada materi yang bikin Perahu perahu kan. kertas ya. Itu gimana? Bisa cerita nggak? Bisa sharing nggak? Itu Mungkin gimana sih aturan-aturan ya, mungkin itu aturan Pak Dandi mainnya ya. itu? Kebetulan saya waktu itu ya Bu ya. Jadi pada saat saya datang terus saya akhirnya mendapatkan apa tuh namanya hasil kinerja ya. Karena saya sedang sholat jadi saya nggak ikut serta sehingga nilai saya yang paling unfit Pak karena saya tidak membuat perahu kertas begitu. Mungkin dari Pak Dandi lah ya. Jadi itu juga salah satu inovasi metode pembelajaran ya, Betul. di mana yang ingin dicapai dari pembelajaran itu bukan sekedar kita dapat materi, tapi kita tahu bagaimana sih sebenarnya praktiknya. Kertas itu, pembuatan origami perahu kertas itu cuma sekedar apa ya, bentuk sederhana penugasan lah gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu dari penugasan itu, dan bagaimana pimpinan yang ditunjuk di masing-masing kelompok itu bisa membagi peran ke setiap pesertanya. Kebetulan Mbak Fitria ini perannya adalah menghubungkan dengan langit. Jadi berdoa beliau. Perannya waktu itu. Iya, saya satu kelompok. Tapi alhamdulillah Bapak bukan kapus ya Pak ya. Jadi Saya saya bukan nggak cegat karena saya dikasih unfit Bu. Tapi itu seru. Artinya dengan materi sederhana, dengan cara penyampaian metode pembelajaran yang fun seperti tadi, kita lipat origami. Kita nggak tahu awalnya itu tujuannya apa. Ternyata bisa dilarikan ke simulasi perhitungan kinerja dan segala macam dari hal yang sederhana dan fun seperti tadi. Itu seru. Betul. Yang saya petik juga seperti itu sih. Pada akhirnya goalsnya tuh ternyata tuh untuk memberikan ilmu bahwa sebenarnya kalau mengukur kinerja tuh dengan alat seperti itu, oh ternyata begitu ya. Contoh kecilnya gitu Bu. Ternyata goalsnya adalah seperti itu ya. Itu anti mainstream loh gitu. Belum pernah saya temuin yang kayak gitu sih. Kayak metode game-game kan saya udah pernah tuh pada pelatihan sebelumnya. Tapi yang perahu kertas saya belum. Oke, jadi emang games yang dibalut dengan ada pembelajarannya Iya, juga game ya. itu juga. Jadi kalau yang games itu boleh nggak sih saya nambahin yang games ya? Boleh Jadi yang banget. games itu Bu, kadang gini ya, kalau pelajaran klasikal itu kan katanya ya Bu ya, pada saat kita misalnya 2 jam pelajaran atau 1 jam pelajaran, kita hanya menemukan 10%-nya yang masuk ke kita. Pasti ada kita ngeblanknya atau pikiran kita tuh ke-distract gitu ya, dengan misalnya pekerjaan kantor atau misalnya ada apalah di rumah seperti itu, sehingga teori yang masuk tuh juga nggak bakalan sampai semuanya. Paling kita ngedengerin dari bapaknya ngebenchmark kita dari apa namanya cerita-cerita beliau. Tapi kalau dari teori kan nggak banyak juga. Nah dengan adanya game itu Bu, saya tuh sampai kesimpulan atau poin-poin dari teori itu saya dapetin dari games loh Bu, beneran. Itu nggak bohong, bukan dari pelajarannya, tapi dari bukan saya belajar mandiri di rumah juga kayaknya nggak sempet ya Bapak, sempet nggak ya? Kalau saya tuh beneran saya belum baca, cuman baru skip doang, tapi baca yang awal-awalnya doang, nggak semuanya, dan saya dapatkan poinnya itu di game. Beneran banget. Kayak misalnya tahapannya, oh pas pada saat kita semuanya berkolaborasi, yang Bapak tadi inget, yang Ibu tadi inget, terus kita tuangkan, oh ternyata kita dengan sangat cepat bisa merangkum itu dengan waktu yang sangat singkat begitu. Oke, seru-seru, berkesan banget ya buat Pak Dandi, Bu Fitria ya. Oke, terus Pak Dandi dan Bu Fitria, ada perbedaan mindset nggak setelah mengikuti pelatihan dan sebelum pelatihan? Jadi sebelum mengikuti pelatihan mindset saya, pengetahuan saya gitu tentang manajemen talenta tuh seperti ini. Tapi setelah mengikuti pelatihan manajemen talenta di Pusbangkom TSK tuh, oh ternyata manajemen talenta tuh seperti ini ya gitu. Ada nggak perbedaannya? Kalau saya lebih bukan perubahan ya, tapi kayak dari kosong jadi agak isi gitu. Jadi bukan perubahan ya. Tadinya kosong banget kan katanya, kalau gelas kan katanya yang bagus itu
yang setengah. Kalau saya kosong banget, nggak kosong banget. Kita udah pernah tahu lah ya manajemen talenta itu cuman dari sosialisasi Bu, yang tidak sampai sedalam ini atau sampai beberapa hari ini kita sampai masuk ke detail-detailnya. Jadi tadinya saya taunya manajemen talenta tuh ya hanya mengelompokkan orang-orang berdasarkan talentnya atau kompetensinya, tok kayak gitu, tok, tanpa tahu tahapannya tuh ada ternyata gitu ya, sampai ada ya itulah yang ada di dalamnya, sampai tadi nanti ada evaluasi, Tuhan semuanya udah pada tahu ya kayak gitu, sehingga sangat ada perbedaan sekali kalau mindset sekarang. Ternyata oh manajemen talenta tuh seperti itu, dan kita ternyata untuk menuju ke situ tuh juga dipandu kok, ada rencana aksi yang bisa kita laksanakan, ada kerangka berpikir kita yang bisa memudahkan, dan itu bisa menjadi penyampaian kita kepada pimpinan kita untuk oh nggak susah sih gitu, asal mau aja gitu. Jadi sangat merubah mindset kami. Saya juga menginginkan kan si teman-teman kami juga bukan hanya kami perwakilan, tapi mungkin seluruh BKPSDM bisa dapat ikut serta, sehingga kita satu frekuensi gitu mindsetnya ya. Gitu. Seru ya mindset ya. Kalau saya bukan mindset mungkin Mbak Uli ya, tepatnya pelatihan ini sudah mengembalikan saya ke jalan yang benar gitu barangkali ya. Back on the track. Karena jujur saja memang sebelumnya kami sudah berupaya mempelajari secara mandiri, mungkin juga melihat-lihat literatur segala macam, atau mungkin agak sok tahu sedikit, bikin-bikin aplikasi gitu segala macam. Tapi ternyata memang alhamdulillah hikmahnya adalah kami belum lakukan. Memang kami sudah seperempat setengah jalan lah. Tapi ternyata pada saat kami ikuti pelatihan di sini, ya tadi ternyata yang sudah kami lakukan itu kayaknya perlu kita tata ulang deh dari yang kita dapat di sini. Jadi benar-benar pelatihan ini simpelnya adalah tadi mengembalikan kami ke jalan yang benar gitu ya. Bagaimana terkait manajemen talenta tadi disampaikan, gitu ya. Iya betul, strategi-strateginya, tahapan-tahapannya. Ternyata yang kami siapkan selama ini berdasarkan hasil pemahaman kami yang mungkin sangat awam, ternyata itu salah gitu. Bukan di sini menyalahkan ya, tapi justru di sini malah memberikan kita guidance ke arah yang bagaimana sih kalau kita mau mengimplementasikan secara lebih terstruktur, sistematis, dan juga lebih mudah, bahkan karena kan sudah dibikin pedoman ya kalau nggak salah sama TS Kalan juga ya. Iya. Jadi ya betul-betul jadi banyak mencerahkan kami. Oke, jadi banyak ilmu baru ya di sini. Banyak. Selain ilmu baru, pengetahuan baru, Bapak Ibu sudah mendapatkan apa saja nih selama mengikuti pelatihannya? Selain ilmu-ilmunya, mendapatkan teman baru. Itu jejaring banget, networking banget. Itu yang kita cari dari pelatihan ya, dan orang itu memfasilitasi karena mengundangnya mungkin seluruh instansi ya Bu ya, dari Sabang sampai Merauke. Katanya orang tuh kalau dari Sabang sampai Merauke tuh dikiranya Sabang sampai Merauke tuh bersebelahan, katanya tuh sangat jauh. Apalagi sekarang sudah pemekaran itu ya, Papua Selatan ya, kayak itu ya. Dan itu kami menemukan lagi juga bisa itu reuni Bu. Reuni. Jadi misalnya dari pelatihan yang lalu kita dapat lagi tuh teman kita yang baru di sini, atau kalau enggak misalnya nggak taunya ketemu kayak Bu Loga sama Bu Hesti itu kemarin, nggak taunya mereka satu kampus, atau misalnya kita ketemu lagi sama teman-teman kampus kita dulu kayak gitu, sehingga tuh jejaring yang kuat lah kita dapat. Nah, itu adalah aset, teman adalah aset katanya. Ya. Capek bukan capek. Tapi juga jangan lupa apa? Mentor-mentornya juga luar biasa, para pengajar ide suaranya. Karena jadi tadi ya, yang tadinya mungkin kita ngerjakan sendiri di kantor, ternyata kita juga masih punya tempat bertanya nih. Karena kan bukan cuma dilatih di sini ya, tentunya kan tadi after dari sini hubungan kerjasamanya maupun tadi itu apa namanya networking itu banget ya. Itu terjadi di kami ya. Jadi ternyata pada saat kita memang sudah terhubung, terkoneksi dengan para narasumber ya yang lebih kompeten lah dan capable dari kita, pada suatu waktu kita ada kegiatan yang memerlukan narasumber, dan itu kejadian banget di Kota Bekasi Bu. Bu Ria pernah bekerja sama dengan kita tuh di PTSP kalau nggak salah. Jadi ketika kita akhirnya blank dengan siapa ya, wah dari LAN juga banyak kok yang sangat capable di bidangnya itu gitu. Jadi nggak cari-cari kebingungan, cari-cari yang lain gitu. Ya itu sih tentunya pasti itu adalah narasumber yang handal di bidangnya. Kita sangat bersyukur. Oh, satu lagi makanannya enak-enak banget. Kalau katanya teman-teman aku, kan aku dipanggilnya di sana tuh Neneng ya, Neneng kamu perbaikan gizi gitu. Jadi emang enak-enak banget lagi, dan itu diakui oleh semua teman-teman aku di sini. Kita udah sekali makan lauknya 2 ya. Jangan buka kartu. Supaya ada daging, ada ayam lagi, ada daging, ada ikan lagi gitu. Nah, ini peserta yang lain.
Katanya kan good food is a good mood. Ya, katanya gitu. Pak Dandi ada lagi? Apa? Ya, tadi banyak sih bener. Termasuk ya cara mengajar ya. Karena kan kami yang di teman-teman mungkin kalau kami di Kemenko kami nggak punya pusat untuk diklat atau apa, jadi kadang-kadang pada saat kami bikin pelatihan secara mandiri ya itu kami yang kelola. Pada saat kita kami adopsi lihat, ya, betul, kita ATM banyak ya, kita ilmu ya, gitu, cara-caranya gitu ya, kita ambil gitu ilmunya buat ke teman-teman kita. Terus kata teman-teman kita ya reviewnya ya Bu Uli, keren banget ya itu, jadi kayak kita tuh metode jadi baru ya, jadi ya asik banget gitu. Padahal karena kita nyontoh gitu Mbak Uli. Jadi banyak lah, bukan hanya tadi teman, mentor, metode pembelajaran di sini pun bisa dicontoh di kami juga. Oke, jadi nggak hanya mungkin ilmunya yang bakal diimplementasi tempat kerja, tapi juga metode-metode pembelajaran sini ya. Oke Bapak Ibu. Terus sebenarnya motivasi Bapak Ibu ini mengikuti pelatihan manajemen talenta ini apa sih, sampai begitu kami kirimkan surat kalender pelatihan kami, oh pengen nih ikutan manajemen talenta nih gitu. Kalau aku testimoni jujur nih, masih mau diterusin nggak? Terusin. Enggak, Ibu mau menanya. Udah ya. Kalau aku testimoni jujur nih, yang pertama adalah hak kita sebagai pegawai, hak pengembangan kompetensi 20 JP pastinya ya kan. Yang kedua itu 35. 35 ya, jadi udah bisa buat 2 tahun ya. Nggak bisa ya. Jadi nggak perlu lagi ikut yang lain. Tapi yang itu kan kayak apa tuh namanya, bonus lah ya. Yang lain-lainnya itu yang pertama ya Bu ya, pasti kita sebagai manusia katanya kalau nggak belajar kan nggak hidup ya Bu ya. Jadi setiap ada yang baru, kalau misalnya kita nggak tahu dan sok tahu, akhirnya kita cuma tahu generalnya doang. Nah di sini saya setidaknya pengen tahu yang benernya tadi kan, yaitu saya pengen tahu sih sebenarnya motivasinya itu adalah pengen tahu. Masa itu sudah ada di apa, kebijakan arahan dari pusat itu 2021 ya, 2020, pokoknya di RPJM menengah itu 2002 berapa sampai 2024. Tapi masa kita nggak tahu gitu, sehingga ya harus tahu nih gitu. Makanya ngikutin pelatihan ini. Terus itu tadi menambah teman, kita harus mencari teman sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya ternyata ada apa namanya urusan kita atau apa yang berkaitan dengan itu, kita bisa langsung terkoneksi. Itu benar-benar kejadian banget pada pelatihan saya yang kemarin. Jadi grup alumni saya Bu sampai sekarang masih on lagi. Ya, dan kita selalu mengadakan apa reuni gitu loh, reuni walaupun lewat Zoom. Pak Ketua, Pak Presiden, ini Pak Presiden angkatan kami nih ya. Jadi kita mengadakan reuni itu masih, tapi selalu apa namanya excited teman-teman kita mengikuti itu, malah kayak mau janjian lagi nanti kami ikut ya di pelatihan yang ini. Tapi kan waktu dan kesempatan juga yang akhirnya akan mempertemukan atau tidak. Lalu sama refreshing dari pekerjaan kali ya. Itu jujur banget ya gitu. Kayaknya kayak gitu sih Bu Uli aku. Gitu. Gimana Pak Dandi? Banyak jawaban yang sudah diborong, tapi mungkin kalau saya kebetulan, ini memang sangat kebetulan ya, pada saat Alan bikin acara webinar manajemen talenta yang kedua kalau nggak salah ya, ada seri ya. Lalu kemudian ada iklan ya. ini. Follower banget sampai tahu ya. Enggak, kebetulan memang waktu itu ikut dan ada iklan pelatihan manajemen talenta itu, dan tadi kebetulan memang kami sejak tahun lalu memang sudah mencoba untuk memulai ya, dan mencoba menseriusi, tapi agak sedikit sok tahu nih. Tapi begitu ada tahapan pelatihan itu enggak pikir 2 kali, saya langsung kontak ke narahubung yang disampaikan Lan, minta semua pegawai di SDM ikut. Dan semuanya kami daftarkan, pimpinan setuju, namun saya kesempatan hanya kurang 3 orang lagi. Mudah-mudahan di angkatan berikutnya bisa ya, kami kirim lagi. Oke, moga-moga bisa ya Pak ya, yang sisanya ya di angkatan berikutnya. Oke. Saya juga makasih loh, itu semuanya yang kami usulkan di ACC. Di ACC dipanggil semua ya Bu ya. Semua. Oke. Nah terus ada nggak sih momen-momen menarik lagi nih yang bisa dibagi ke TS kawan, yang nggak terlupa, yang mungkin bisa nanti Bapak Ibu balik ke instansi diceritakan ke kawan-kawan di kantor tempat Bapak Ibu kerja? Momen-momen apa sih gitu? Apakah momen-momen saat Global Cafe, ada Global Cafe kan kemarin ya yang berkunjung, presentasi. Kalau gitu. Kalau saya pribadi tuh Bu ya, saya tuh orangnya tuh suka banget dengan bukannya filsuf gitu, tapi saya suka tuh mempelajari kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh makanya saya agak overthinking gitu ya. Jadi saya tuh suka banget dengan coach atau WI itu yang mengeluarkan motivasi gitu. Jadi ketika beliau kan mengajarkan, tapi sekaligus
nge-coaching kita sebenarnya kan. Sebenarnya mereka tuh tidak langsung ngasih asupan gitu, nggak langsung menyuapi kita, tapi ngedorong, merangsang kayak gitu, sekaligus memberikan motivasi. Dan itu tuh ngena banget di saya. Kayak misalnya dulu tuh Pak Ferry pernah, Bu Mary pernah, lalu teman-teman yang Bu Uli lah, Bu Dewi, semuanya itu bisa banget melakukan perannya sebagai bukan hanya WI, bukan hanya mentor, juga bukan hanya coach, tapi sebagai motivator gitu. Jadi ketika kita misalnya sudah, kan orang tuh ada up and down gitu ya Bu ya. Kadang hati kita tuh kan katanya kan iman itu atau hati kita tuh tidak selalu istiqomah. Ada saatnya kita kuat dan lemah. Jadi pada saat kita misalnya sedang-sedang saja, itu dimotivasi, ada kata-kata yang akhirnya bisa kena ke kita, kita bisa kok melakukan itu gitu. Itu yang saya selalu suka dari pelatihan di LAN tuh, motivasi-motivasi yang secara tidak langsung. Memang ada yang secara langsung tuh, kayak misalnya selalu diberikan, tapi ada juga dari misalnya kayak Ibu Uli saya mendatangi kita, lalu dengan cuman physical touch aja tuh sudah membangkitkan. Jadi sangat kekeluargaan dan saya sangat dalam gitu Bu. Gitu deh. Fix overthinking ya. Capek deh. Aku udah mulai menurunkan overthinking Bu. Gimana Pak Dandi? Kalau saya memang banyak hal-hal ya. Tapi kalau tadi dibilang soal global cafe ya. Jadi game-gamenya itu memang ada banyak gitu ya. Yang memang sudah di set sedemikian rupa, bukan hanya soal keseruan game, tapi memang ada aspek pembelajaran dan tadi ada aspek-aspek lainnya. Bagaimana kita dibangun fokusnya juga, misal seperti itu ya, seperti Pak Global Cafe itu kalau nggak salah pagi ya, kalau nggak salah ya. Iya, pagi juga kemarin ada catch the bear gitu atau apa gitu ya, tangkap beruang atau apa gitu kan. Itu Ibu nih ya kan? yang suruh kita harus banget nangkap beruang. Dan memang bisa panjang cerita tanpa teks memang. Iya benar-benar profesional banget, proper. Jadi memang dari game-game itu semua di ada yang tersirat dari balik game itu semua, bukan sekedar fun-nya, bukan juga terlalu serius dalam artian materinya, tapi tadi disampaikan ada pesan-pesan tersirat arti kehidupan lah kalau kata beliau bilang tadi ya. Ini udah ke influence aku. Oh iya, ya fun semuanya lah. Okay. Harapan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan manajemen talenta ini apa? Harapan pribadi saya itu tadi ya, kembali tadi kita mungkin dapat, kalau memang kita tidak bisa langsung menerapkan semuanya, kita baru bisa melangkah satu persatu. Itu pribadi saya. Kalau harapan kepada LAN, saya pengen diundang lagi gitu. Nanti kalau ada penawaran lagi gitu, pelatihan-pelatihan lainnya, saya kayak pengen ikut yang yang analis kemarin ya. Kalau kebijakan kan saya bukan ya, lebih ke analis SDM ada ya Bu ya? Nggak ada juga ya? Nggak ada analis. Kita ada pokoknya ada itu yang manajemen kinerja, tapi kayaknya berat ya. Nggak jadi kalau manajemen kinerja. Saya kemarin cari itu yang mudah-mudah gitu katanya, tapi nggak tahu ya. Pas pada saat kita lewati ternyata all is well. Ya kan, bisa terlalui kayak gitu harapannya sih. Ada Pak Dandi gimana? Tadi ya, karena memotivasi ikut pelatihan ini dan juga tadi ada testimoni kami bahwa kami sudah dikembalikan ke jalan yang benar. Mudah-mudahan pada saat kami kembali ke kantor, kami bisa istiqomah di jalan yang benar, dan setidaknya kami sekarang sudah belajar bukan dari Ustadz YouTube lagi, tapi sudah ada para mentor di sini yang memang ternyata dekat dan juga banyak bisa membantu kami untuk bisa bagaimana menerapkan yang kami pelajari di sini. Jadi sekali lagi, pembelajaran bukan hanya di sini, tapi after pelatihan itu yang insya Allah nanti juga bisa bermanfaat dengan networking yang sudah dibangun di sini, baik dengan mentor, dengan teman-teman, dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan lebih awal di teman-teman lainnya, itu bisa juga membantu kami pada saat kami menerapkan di kantor nanti. Iya, dan benar, walaupun udah jadi alumni tadi saya sambung juga, walaupun kita udah jadi alumni itu para mentor, para WI itu masih welcome loh untuk ngejawabin ya kita, kalau misalnya kita itu beneran Bu, baik banget sih. Kalau saya aja di pekerjaannya kadang-kadang kalau pas misalnya kita kadang-kadang di skip dulu kan, besok lupa. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu di sini para WI itu welcome banget gitu, bener-bener layanan service excellent. Gitu. Ya, terus ada masukan nggak untuk
Pusbangkom TSK, SN penyelenggaraannya kah atau apa? Itu masukan untuk kami. Sebenarnya masukan kalau dari saya, karena saya udah pernah alumni tahun lalu tuh, masukan dari kita tuh dulu kayak lebih ke sarana prasarana, dan itu benar-benar dilaksanakan gitu. Saya tadi tuh ya, ini boleh nggak sih cerita? Jadi kan kami kan ketemu nih sama teman-teman angkatan. Jadi saya dulu kampusnya kebetulan angkatan gitu ya, boarding school, lalu bertemu dengan adik-adik senior dan kakak-kakak adik-adik junior dan kakak-kakak senior. Lalu kita kan karena pernah satu rahim, sehingga kakak-kakak itu beneran itu ada spot foto bagus. Jadi dulu tuh kan kayak kita tuh ngerasa misalnya gerah ya, ini kedinginan banget Bu, benar-benar itu masukan-masukan yang dulu aja tuh ya dilaksanakan gitu di tahun yang itu belum setahun lagi. Saya tuh baru Juli kalau nggak Agustus ya pada saat itu, dan ini Maret itu masukannya beneran dari kami tuh kayak misalnya agak gerah ya gitu. Itu kedinginan saya Bu, saya setiap hari pakai jaket. Lalu kayak misalnya itu prasarana dan prasarana itu ada spot foto bagus di lantai 2 gedung ini itu kalau buat ciwi-ciwi yang pengen canci-canci gitu. Jadi itu masukannya udah dilaksanakan, udah nggak ada lagi. Kalau yang kayak WI masukan apa ya, orang saya aja lebih nggak ngerti, jadi nggak ada masukan. Pasti saya tuh pasti testimoninya keren, awesome, debak kayak gitu, jadi nggak ada lagi. Saya pengennya berguru aja sih, gimana sih cara bisa kayak gitu kalau untuk si tim penyelenggara. Tapi kalau yang lainnya nggak ada Bu. Udah bagus banget sih. Gimana Pak Dandi ya? Berat nih memang kalau penilaiannya sudah over semua ya. Di sini sudah dilakukan tindak lanjutnya yang dari yang disampaikan sebelumnya. Saya kan memang baru pertama ya. Jadi memang belum ada pengalaman pembandingnya, termasuk saya juga agak jarang juga memang ikut pelatihan. Tapi dari sejak pengalaman hari pertama ikut pelatihan di sini, bagaimana sambutan di depan, petugas di depan, kita diarahkan ke hospitality ruangan. Ya betul itu. Keramah-tamahan dari teman-teman di Pusbangkom TSK ini luar biasa. Itu nggak kita dapetin banyak di luar sana. Begitu ya? Pun itu di instansi kami mungkin ya, itu sampai tim PKD ya, itu sangat helpful banget gitu. Dan hospitality, bisa sampai Ibu di mana gitu, itu bisa kayak gitu. Saya sangat kembali lagi ya, itu nilai-nilai kehidupan ya, gitu. Dan itu menjadikan kan itu influence ya untuk kita juga bisa seperti itu gitu Bu Uli. Saya rasa sih itu bisa membuat kita juga dapat mengamalkan itu di kemudian hari. Semoga sih kan itu tadi manusia kan kadang up and down ya, semoga baiknya itu bisa kami pertahankan lah gitu kalau yang ternama di hati. Oke. Pak Dandi ada lagi? Mudah-mudahan nanti ke depan juga bukan hanya pelatihan manajemen talenta dan ada pelatihan tadi, ada manajemen kinerja juga ya, ada analis kebijakan juga ya. Iya, Bapak mau ikut. Kalau tadi alasannya salah satunya melarikan diri ya tadi katanya ya. Jangan, nggak boleh itu disebut, bukan melarikan diri tapi lebih itunya refreshing Pak. Refreshing tadi. Oke. Atau mengambil hak kita yang 20 JP. Oh siap kalau gitu. Tadi sedikit ya, tapi itu sangat itu kok, bahwa memang itu bukan sekedar itu, karena manusiawi kan, ya kan, melarikan diri. Pengembangan diri. Betul. Pengembangan diri itu juga hak tadi ya. Kita no fake at all, nggak boleh. Harus jujur, kacang hijau. Ya mungkin gitu Pak. Oke deh. Nah ini yang terakhir nih, bisa berikan testimoni nggak untuk TSK-wan yang sedang menonton ini? Jadi mereka setelah mendengar testimoni Bapak dan Ibu nih, aduh saya jadi pengen ikutan nih gitu untuk mengikuti pelatihan pembelajaran di kami di Pusbangkom TSK. Testimoni aku ya, dari coblakan aku yang dari tadi dari awal sampai akhir itu kayaknya sudah menginfluence untuk para TSK-wan tuh untuk ikut ya. Jadi dari tadi aku awal ngomong sampai akhir itu, ayo nggak bakalan menyesal pokoknya ikut pelatihan di LAN TSK. Ya nggak sih, LAN TSK kan? Gitu paling testimoni saya. Oke Pak, dan dia ada? Untuk TSK-wan, kalau TSK-wan mengalami kesesatan juga sama seperti kami, berawal dari sesat ya, jangan khawatir. Di sini teman-teman bisa dikembalikan ke jalan yang benar. Untuk manajemen talenta, manajemen kinerja, dan satu lagi tadi ya, kalau dari testimoni kami tadi, di sini pembelajarannya nggak seserius itu. Mungkin materinya serius, tapi pembelajaran yang fun bikin kita akan lebih dapat nangkep materinya itu tadi dengan lebih optimal. Dan juga dengan materi games tadi,
yakinlah bahwa nanti TS Kawan juga akan dapat mendapatkan sari-sari dari materi, dari games tadi dengan lebih mudah lagi. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua TS Kawan bisa menikmati pelatihan juga di Pusbangkom TSK LAN. Dan pokoknya kayaknya harus nyobain ya, karena kalau yang belum nyobain itu tidak akan tahu tuh bagaimana metode pelatihan yang ada di sini, karena akan sangat berbeda dengan yang kayak kita klasikal di tempat biasa, ya nggak sih? Ya Pak, ya, sangat berbeda gitu. Oke, terima kasih Bu Fitri ya, Pak Dandi atas sharing-sharingnya ke kami, ke TS Kawan semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di pelatihan-pelatihan berikutnya. Oke, TS Kawan, kita udah ngobrol-ngobrol nih sama 2 peserta pelatihan manajemen talenta angkatan pertama tahun 2023. Dan TS Kawan, kalau misalkan mau ikut bergabung bersama kami belajar di Pusbangkom TSKSN, silahkan menghubungi kontak person kami Pusbangkom TSKSN, atau dapat juga menghubungi di sosial media kami di Instagram ataupun YouTube kami. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, komen dan share serta like di akun YouTube Pusbangkom TSKSN. Dan sampai jumpa di episode-episode mendatang podcast TSK Teman Sharing Kamu.